karena oke, siap. Nah, kalau ada YouTube-nya ini bisa diulang nanti. Oke, upload produk. Ini mulai dari produk baru, menaikkan atau bagaimana tadi? Kavi nanya, bagaimana kalau kita itu setting harga? Oke ya, setting harga, ya. Saya nanya, boleh yang hadir di sini yang sudah pernah mendapatkan WA dari Armina Daily? Belum, Belum ya? belum. Nah, belum pernah kan? Ya, saya sudah pernah, ya kan? Jadi di WA sama kebijakannya Armina Daily, ya kan, mencantumkan undang-undang proses penjualan di Armina Daily. Seperti itu ya. Harga acuannya adalah harga acuan retail. Nah, ternyata buat harga itu nggak boleh asal, gitu loh. Ya kan? Asal itu berpengaruh kepada semuanya, ya kan? Nah, ini dicatat, tidak boleh asal. Patokannya, ya, baik ini ada Kak Nur Hasana, Kak Sania, kalau bikin harga, kalau teman-teman Mutiara, insya Allah sudah paham. Jadi patokannya itu adalah harga mitra, kita harus tahu, habis itu harga retail, kita harus tahu. Kan itu paling mudah, ya. Ada harga mitra, ada harga retail. Oke, ini saya ngambil contoh sabun nih, ya. Hmm, ya ini mau sabun mau mau ini ya. Saya ngambil contoh aja, ngambil contoh. Jangan langsung berburu margin, ya kan? Jangan langsung berburu eh nanti marginnya sekian Pak Budi, saya ngambil tuh marginnya sekian. Habis itu terkena promo, terkena voucher kita sendiri. Habis itu ngitungnya jadi bingung, bingung sendiri, terus lupa, ya kan? Nah, gitu loh. Ada loh yang begini, ya kan? Kembali lagi, kita akan riset harga member dengan harga retail. Itu sepisnya sudah sangat tinggi ya. Marginnya sudah di atas 49%. Ya, produknya Mina Daily itu. Jadi harga retail itu sama perusahaan sudah dibikin sebagai harga tertinggi, sebagai acuan bagaimana harga di pasarannya itu sebenarnya bisa dikontrol sedemikian rupa. Kalau harga rendah tidak bisa dikontrol. Ya, tahu ya kakak semuanya, termasuk punya saya sendiri. Sekali waktu saya bikin flash sale, Red Coffee bisa harga 321, 317, kepotong voucher, harga 315. Ya kan di luaran itu ada 310, 39, 309 itu ada yang begitu. Kita tidak bisa menang, tapi itu tidak bisa bertahan jadi acuan kita berhadapan dengan harga pasar yang ada di online. Nah, jadi cara ngaturnya bagaimana Pak Budi? Harga member ke harga retail. Misalkan saya ngambil contoh adalah sabun Daisa. Ini saya ngasih contoh ya, diulang nanti. Ya. Sabun Daisa itu adalah harga membernya 57. Harga retailnya adalah 100 berapa Kak Vina? 80. Berapa? Harga retailnya 80.000. 10.000. 80.000. Benar ya kayaknya ya? 80.000 ya harga Ya, retailnya. delapan Oke, puluh ribu. 80.000. Dari 57 ke 80 itu space-nya sudah sangat tinggi kelas untuk sabun batang. Ya. Nah, kelas untuk sabun batang itu sudah tinggi. Dari 57 ke 80. Pak Budi, saya pengen ngasih diskon lebih banyak. Biar terbacanya spesial diskon toko saya. Boleh, tidak apa-apa. Itu tidak dilarang. Ya kan? Tapi jangan semuanya dibikin ekstrim diskonnya. Misalkan kalau misalkan sabun itu 57, bikin harganya, boleh nggak Pak Budi saya bikin 112? Boleh. Ya, 112, saya mau ngasih margin nanti 45%, kita masih
oke. Atau kita mau promo 45%, itu masih oke nantinya. Harga itu cantik itu loh kelihatannya. Ya kan? Kalau pingin kelasnya sabun, kita sesuaikan dengan yang ada di pasar, kita tancapkan harganya dari harga retail itu kita up 15.000 misalkan. Menjadi 95 harganya. Itu sudah sangat tinggi. Ya, kelasnya sabun. Karena terbacanya sama konsumen itu yang dicoret itu adalah harga yang kakak-kakak kenal di masyarakat, itu bukan harga yang ini, harga yang dicoret itu. Gitu. Harga yang dicoret itu dilihat sama pelanggannya kita, misalkan. Misalkan saya bikin red coffee nih satu kotak harganya 800 sekian. Bener ya? Bener ya? Begitu kan? Bikinnya. Iya. Nah, saya bikin Daily Strom harganya 550 atau 600 sekian. Jangan salah, itu juga terbaca sama konsumen. Bukan yang dibaca itu diskonnya aja. Nah, ini dipahami dulu. Misal tadi kembali ke sabun, setelah sabun itu posisinya harga ini kita mau diskonkan berapa, kita mau bikin harga coret berapa, mendekati harga 57 dasar. Misalkan, oh saya bikinnya adalah up dari 57 ini ke 64 misalkan. Boleh. Ya kan? Ke 64 itu adalah harga-harga yang realistis. Sehingga diskonnya muncul 30% lebih nanti. Nah, itu berlaku untuk produk-produk kategori yang lain. Ingat, ada produk yang premium. Jangan samakan sabun batang dengan SOP Welken. Jangan samakan. Kenapa saya ngomong jangan samakan? Ya kan? Kelas produknya berbeda. Harganya dasarnya adalah sudah tinggi harga membernya, ya kan? Harga retailnya lebih tinggi, kita up lagi, ya kan? Bukan secara ekstrim, gitu loh, ya kan? Sehingga kalau kita SOP Welgen itu biasanya saya bermain untuk diskonnya justru malah tidak gede, mungkin 10%, mungkin 15% di tampilannya toko. Berarti boleh Pak Budi saya tancapkan untuk harga retail? Boleh. Sehingga nanti kita mau space margin, tahu harga dasarnya, misalkan 435, habis itu kita up nih. Kita jualnya di 459 misalkan. Ya, seperti itu. Oke. Bisa dipahami dari sini? Bisa, Pak. Nah, ini balik lagi. Kalau bikin harga, selain acuannya tadi itu adalah nilai dasar dengan nilai harga tertinggi, apa sih yang membuat cantik harga yang ada di tokonya kita? Coba sih Mbak Vina buka buka nah, buka halaman ini, halaman tokonya. Ke ke ini ke mana? Kunjungi toko. Kunjungi toko sebentar. Mana ya, Pak Pur? Toko saya. Toko saya. Nah, itu kunjungi toko. Ya. Nah, ini saya ambil contoh nih. Saya ambil contoh. Ini tidak dilarang. Ini tidak dilarang. Misalkan 290, 280 gitu. Pocet. Ya. Saya tidak ngomong yang lain dulu. Ini cara membuat harga yang tampilannya menarik. Kalau melihat tokonya Fir 13, harganya pasti ada triple-nya belakangnya. Bukan bulat-bulat. Misalkan, ini apa sabun Daisha harganya 61 triple 3 misalkan. 61333. Terus melihat yang lain lagi nanti ada 125 triple 4. Ada yang triple 7, ada yang triple 8, ada yang triple 9. Saya tidak menyarankan kakak semuanya ikut pola saya. Kalau mau diduplikat boleh. Jadi kalau misalkan bikin harga kafe kakak yang lain misalkan dari 290 nih contohnya, diskonnya sudah 52%. 52% itu tinggi nggak? Bagi kita
yang membaca tinggi. Tapi bagi masyarakat umum, enggak. Diskonnya hampir semuanya rata 50%, 50%, 50%. Tokonya nggak menarik. Yakin itu, tokonya nggak menarik. Salah satu faktor kenapa toko kita tidak berkembang algoritmanya, nggak banyak dikunjungi orang. Gitu. Ya. Berarti bagaimana Pak Budi? Ya dibikin dong tokonya itu harganya dirubah-rubah sedikit. Misalkan kita mau jual nih sudah ada margin 52,9, harganya bukan 290 dong. Misalkan kita bikin 290, 240 misalkan. Belakangnya ini kata-kata di belakangnya angka, kan? Bisa dipahami Kak semua? Maksudnya Ya. belakang angka gimana, Pak? Jadi kalau misalkan ini bisa lihat ya berbagi layarnya punyanya Kak Vina. Saya ngambil contoh susu kolostrum itu 290, diskonnya 52%. Oke ya, Ya, dipahami? ya. Oke. Ada yang harganya itu 281, ada yang harganya 327 kayak gitu-gitu loh. Nah, kenapa sih nggak dibikin 290, 240, 290, 777 misalkan. Dipahami kah hari ini? Aha. Ya. Pak Budi, cara bikin harga yang begitu bagaimana sih? Ada pertanyaan itu enggak? Iya. Ya, Saya mau bertanya, Pak. Mau bertanya boleh. saya. Ya, Ini kan kebetulan saya kemarin ambil paket promo sama Bunda Eli susu Delistrum. Nah, saya jual sama member itu 295. Tapi dia buka Shopee. Dia bilang, "Kenapa mahal sekali punya tak, Om? Kenapa?" Saya bilang, "Kenapa? Ini di Shopee harga susu itu cuman 235." Nah, saya agak-agak keder juga Pak Der menjawabnya. oke. Iya. Sebentar, saya bantu menjawab dulu. Kalau ada pertanyaan yang begitu, itu saya anggap biasa. Kenapa? Saya memahamikannya akan begini. Sudah dicek belum? Harganya itu sudah plus ongkir atau belum? Itu yang pertama. Ya kan? Karena harga yang ada di pasaran itu bervariatif, misalkan. Melihat gambarnya saja, belum klik harganya, ya kan? Ada loh red coffee itu yang harganya cuma 93, nanti kaget. Ada loh red coffee itu harganya hanya 101, nanti kaget. Ya kan? Kita pahamkan dulu, ya kan? Nah, seperti itu. Jangan-jangan yang dijual itu sasetan. Nah, gitu. Kita pahamkan dengan ongkir yang diterima, ya kan? Belum biaya yang lain, seperti itu. Sehingga kita ngasih gambarannya adalah kita nggak bisa nih ngatur untuk pasar yang ada di luar. Kita memberikan jawaban yang memang realistis. Realistisnya ada sudah plus ongkir atau belum itu. Dicek dulu. Orangnya suruh ngecek, orangnya suruh COD langsung di situ. Nggak apa-apa, ya kan? Nah, gitu Ya. ya. Oke, bagaimana cara mengatur titik tiga harga? Bisa dipahami Kak Nur Hasanah tadi ya? Bisa, Pak. Nah, oke. Bagaimana cara bikin harga yang ini? Ya, tadi kembali ke bukan tampilan toko, tapi ke produk lagi. Kembali. Ya, kembali. Jangan ngantuk loh ya kalau jadi operator. Aman. Oke, kita buka dulu. Oke, produk langsung klik. Nah, oke, langsung ubah. Yang apa? Sabun ya? Ya, sabun boleh. Ya, kalau saya melakukan ubah sekarang, saya ngasih contoh kepada kakak semuanya, punyanya Mbak Vina akan kena kebijakan. Karena sudah dicoret dulu. Harusnya diberhentikan, nanti bikin, kita ulasan baru, bagaimana cara bikinnya. Ya, kan gitu. Iya. Mau dibikinkan contoh yang seperti itu atau cukup saya hanya menyampaikan aja? Sekalian Bisa di dibikinkan contoh. Oke ya, Mbak Vina sekalian praktek nggak apa-apa ya Mbak Vina ya. apa-apa. Oke, kembali dulu, promonya dihentikan. Berarti di promo toko Har- ya? Ya, harga coretnya dihentikan dulu untuk yang sabun aja. Yang sabun. Sabun yang apa ini? Akhir ya, apa?
Ya, akhiri promo. Oke. Jangan semua. Satu aja. Oke, saya tahu. Enggak, saya kan mengingatkan aja. Oke, sudah? Sudah. Langsung masuk ke produk lagi. Sudah. Ya, sudah kembali? Nah, kembali ke 120 ya, Kak, semuanya. Oke, habis itu kita ubah. Semoga petugasnya Shopee sudah tidur ya jam segini, sehingga nanti nggak ngelihat itu loh. Loh, ternyata kok Mbak Vina sering otak-atik ini ya. Udahlah, tokonya jangan di CO dulu. Oke, langsung ke harga, Kak Vina. Harga. Ubah harga. Ini ya. Ini ini nggak terlalu tinggi ya, 120 ya? Enggak, kan terus di apa di promo itu. Makanya Nggak saya tahu, coba. paham saya. Kenapa Iya. ini yang berarti belum nangkep yang saya ini. Kalau bikin sabun, harga Hmm. dasarnya adalah 57, kita bikin naiknya lebih fantastis, terus kita diskonnya menjadi 50%, kayaknya kok nggak realistis ya harga pasarnya gitu loh maksudnya saya. Paham nggak? Ya, ya, Paham ya, ya. ya. Ya, kalau mungkin dibikin harga 110 atau 105 atau 103 sehingga nanti turun diskonnya, kita cukup bikin diskon 30% itu sudah menarik. Kenapa nggak dibikin aja sekalian Kak Vina, ya kan? Tak naikkan nih, jadi harga 500.000 Pak Budi. Ya, loh. Biar nanti diskonnya 200%, bahkan 300% ya. Nah, ini yang saya maksud. Tampilan toko, tampilan diskon, ini diperhatikan. Oke ya, bikin Kak Vina harganya 100, misalkan bikin harganya 100 inilah, 105. 105.000. 105.900. 105 bukan 150. Iya, sebentar. 105, belum ngantuk kan? Aman. 105. 900. Nah, oke. Simpan. Update ya. Ya, update. Oke, sudah berhasil. Kita cek harganya. Oke, 105. Sekarang ke promo toko. Promo toko. Kakak-kakak ngikuti ya. Nanti kalau enggak, Kak Ena nanti dicek dulu YouTube-nya. Sehingga biar masuk ke promo toko, masukkan ini, ya ini, dimasukkan ke ini. Kasih nama promonya. Apa? Apa deh? Hmm, murah gitu aja. Murah banget nggak apa-apa. Biasakan kalau bikin katalog untuk nama-nama toko, nama promo dan sebagainya itu Besar. hurufnya besar semua. Ada. Ini Sudah. bikin jam 23, jam 23.10 mulainya. Halo? Iya, sudah. Berakhir. Udah? Ah, oke. Berakhirnya Sebentar. Berakhirnya udah, berakhirnya mau dibikin 1 minggu boleh. Atau satu nanti minggu. berakhirnya akhir bulan juga boleh. Ah, Oke, sudah? belum. 30 Juni ya, Pak Put? Boleh. Ya. Ya. Oke. Masukkan produk yang sabun aja. Centang. Oke. Variasinya kita atur. Nah, pada saat mengatur variasi, nah semuanya, inilah yang saya bilang, kita paham dengan harga mitra. Harga mitranya adalah 57. Oke ya, paham ya, 57. Oke, saya bikin harganya menjadi 67 triple 7. 67 777. Oke, Ubah. iya.
lihat di tampilannya toko. Nah, kan berjalannya nanti Mas Yan akan datang kan. Ya nanti lebih 10 sambil kita bahas yang lain kembali. Simpan dah. Ya, simpan. Nah, jadi cuma 35%. Logis ya. Kalau bikin 35%, 35% itu sudah tinggi loh. Menarik ya? Iya, 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 iya. Kalau dibikin 50% rata semuanya, boleh nggak? Ya boleh, untuk toko-tokonya jenengan sendiri. Bukan toko saya kok. Iya. Ya, begitu ya, Kak Afi? Bisa dipahami, Kak Afi? Ya, itu nanti tampilannya adalah 67777. Terus nanti misalkan diubah lagi, saya nggak suka Pak Budi, saya pengennya adalah 67222 atau 67210 misalkan, boleh, nggak apa-apa. Jangan 67.000 gitu. Kurang unik berarti ya. Gimana? Biar unik ya. Maksudnya? Sepertinya begitu. Saya menyarankannya begitu sih. Iya, ya. Pantesan ini yang mempengaruhi orderannya 2 digit ya, insya Allah. Amin, amin. Oke ya, jadi intinya masuk akalnya itu tetap tidak ngawur. Ini yang saya maksud, tahu harga mitra, tahu harga retail. Jadi kalau saya bikin 57, habis itu saya kasihkan di 67, ada nilai keuntungan itu kan 10.000 lebih ya. Iya, Benar ya? betul. Iya. Untuk start di toko, nanti pada saat start itu sudah masuk, ditancapkan nilai admin, nilai pajak, misalkan dari 67 itu kita mau rubah dengan kita menghitung biaya admin, dengan menghitung ini, jadi tidak begitu naiknya ini dilihat sama pelanggan. Nanti kalau sudah ada pelanggan yang ditakutkan itu gitu loh. Biasanya mesti ada jeda, tidak akan beli itu, cari yang murah lagi. Sehingga dari 67 misalkan nanti ada biaya admin nih. Ya, nah kita naikkan misalkan menjadi harganya ternyata kalau sudah admin itu di pasaran di luar itu ternyata 80 ya Pak Budi. Ya kan nggak ada masalah gitu. Oke ya, dipahami? Duh, nggak ada orang. Iya. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Oke, ya. Jam 23.10. Oke. Jadi nanti harganya udah berubah? Belum. Mungkin lebih 11 kali. Ini saya refresh, belum berganti. Hmm. Dia tipe promo tadi ya, coba ya, Gimana? yang berjalan. Boleh. 23.10 kok. Cuman kan berapa detik kan gitu. Coba cek. Keluar aja. Lihat di tampilannya toko aja. Kunjungi Kunjungi. toko. Ya. Masih. Gimana? Masih 105. Ya, ini kalau keluar dari Shopee nanti harganya berubah. Ya, masnya Shopee masih istirahat lah. Kasih kesempatan istirahat untuk update servernya kan ya. Iya. Nggak ini. Oke ya. Jadi Kak Sania, Kak Nur Hasana, sama kakak yang lain nanti bikinnya seperti itu. Biar tokonya kita itu menarik gitu loh. Ya. Oke, di pertemuan selanjutnya nanti saya harap harganya sudah oke semuanya, cantik. Belum, petugas Shopee-nya masih istirahat. Itu loh. Kadang kalau yang begini nih kita terus bingung gitu loh. Pak Udi kok harganya nggak berubah-ubah terus ini. Jadi panik. Ya kan? Biasanya gitu. Ya. Berarti kalau Oke. harga yang tidak tadi normal bisa diubah kembali ya Pak Budi ya?
Bisa dirubah dengan catatan kalau kita menjalankan promo, promonya diakhiri dulu. Karena kalau tidak diakhiri nanti kena kebijakan Shopee. Oh, begitu. Ya, jadi kalau ditanya di promo harus segera diakhiri dulu. Nanti dipromokan lagi nggak apa-apa. Gitu Begitu. loh. Tapi kalau Apa setelah dipromokan itu kita mau rubah, enggak kena penalti, enggak kena kebijakan. tidak kena kebijakan? Aman. Eh, Ya, kalau kena kebijakan itu menghitung di promosinya pasti ada muncul keterangan nanti kebijakan Shopee berjalan. Oke? Oke, Oke, siap. Kak Bina. Penasaran mau di-scroll lagi? Iya, belum berubah. Coba dicek yang ini dong. Perlu di apa tadi? Sebelah geser. Yang mana, Pak? Oke dah. Ini nanti pasti berubah kok. Tenang, tenang. Jangan Iya. panik. Oke, dari produk yang ini cukup. Oh, paham. Oke ya. Jadi nanti dibetulin. Saya menyarankannya begitu, Kak semuanya. Untuk produk Kavi aman? Sudah bisa dipahami? Iya, insya Kak, Allah Pak bisa. oke Kak yang lain ya, Kak Sania, Kak Indang, Kak Inge, Kak Ena, ya bikinnya itu ya. Oke ya. Dah, kalau sudah berarti saya tidak bahas produk lagi, langsung bahas ke iklan dulu ya. Boleh bahas iklan? Boleh. Boleh. Pengen beriklan? Iya. Pengen. Ingin Pak. Ada biayanya loh. Oke. Oh, Iya. pakai itu, Pak. Pakai biaya Oh ya? iya, sebentar. Tadi ada yang tidak tahu naikkan produk gitu loh. Ada yang tidak tahu. Kak Vina boleh di produk dulu sebentar. Nah, naikkan produk itu ada di titik 3 sampingnya ubah, samping kanannya ubah itu diklik, naikkan Naik, produk. naik Nah, produk. ini adalah, ya ini yang sudah tampil ini belum berakhir punyanya Kak Vina. Ini adalah fasilitas gratis dari Shopee termasuk promosi juga. Jadi produknya kita dipromosikan gratis, durasinya 4 jam. 4 jam nanti kita mau ganti lagi dengan produk kita yang lain yang sudah kita upload, boleh. Pokoknya durasinya adalah 4 jam dan itu rutin dijalankan. Biar nanti yang melihat setiap hari itu apa? Bertambah. Boleh? Bisa dipahami? Berarti kalau lihat toko itu per 4 jam, Pak Budi. Enggak, kalau saya lihat toko setiap hari, setiap menit saya lihat. Soalnya kan saya lihat orderan. Oh, setiap menit ya. Jangan menjadikan acuan. Kalau pengen merubah, pengen produk kita ditampilkan, biar ada yang melihat, 4 jam sekali diberikan fasilitas sama Shopee. Agar Oh, tampil di beranda kita paling atas, tampil minimal. Oke? Dipahami ya? Menaikkan produk minimal berapa Pak? Produk itu dijatah untuk yang pemula, itu 5 produk yang bisa dinaikkan. Oke, siap. Nanti kalau algoritmanya sudah jalan, akan berubah dari 5 ke 7. Kalau sudah jalan lagi, akan ditambah lagi. maksimal berapa itu, Pak? Maksimal untuk pemula 5, Kak Sania. Oh iya. Ya, siap. Oke, oke, oke ya, dipahami. Kembali, Kak Vina, langsung ke iklan. Nah, Kak Vina aman? Iya. Waduh, kok naik turun, naik turun, naik turun gitu? Ada apa itu? Berdetak jantungnya paling. Pada saat iklan kita klik, ya, adakah pertanyaan dari sini? Ada, Pak, saya belum mengerti nih. Ya, belum mengerti. Iya. Oke. Adakah Ini ya, pertanyaan dari yang lain? Kalau belum mengerti kan artinya semuanya memang belum mengerti. Kan begitu ya? Iya. Nah, oke. Iya. Ada yang lain? Kavi? iya sama kayak Bunda Rasana.
Belum pernah beriklan. Sudah, maksudnya belum paham itu kenapa naik turun Nah, bahasanya itu. coba besok saya tak ke kantornya Shopee sebentar, saya tak mampir saya. Ah, iya Pak. Oke ya, pada saat kita beriklan, kita iklan harus ada nilai saldo iklan. Saldonya berapa Pak Budi? Saldo iklannya terserah sih. Saldonya mau diisi berapa? 1.000 boleh, 5.000 boleh, 20.000 boleh. Berarti kita transfer ya Pak Budi ya? Cara ngisinya Mengisi. Gimana? Mengisinya GoPay atau itu, kalau kakak-kakak punya Shopee Pay di handphone, tinggal isi saldo Shopee Pay-nya. Kalau nggak ada? Kalau tidak ada, boleh transfer. Melalui GoPay bisa Transfernya Pak? dan gimana? Melalui GoPay bisa? GoPay bisa. Bisa. Isi saldo GoPay, ya kan? Masukkan nilai saldo Shopee-nya. Oke? Dipahami dari sini? saldo shopping. Oke, diisi dulu ya saldonya. Habis itu kita akan lihat iklan produk. Itu dilihat ya, dilihat itu 1.000 lebih. Ya kan? Dilihat hari ini 24. Jumlah kliknya yang diklik biasanya kalau kita buka handphone Shopee itu diklik ini. Hah? Gimana Kavi? Suaranya Kavi? Gimana Kavi? Mic-nya dibuka dulu Kavi. Iya Pak. Gimana? Iya, mengikuti. Tadi benain handphone dulu. Soalnya kalau meeting kan nggak jelas. Jadi ini Oke. saya luruskan. Ya. Nah, membacanya begitu ya. Jangan sampai kita itu takut dengan yang ini gitu loh, yang ada keterangan kata-kata boncos itu tadi. Ya. Ya, ya kalau boncos ya jangan diisi lah. Kita toko baru, boncosnya yang seperti apa sih? Kan begitu. Iya, iya, Yang iya. dibilang boncos itu yang bagaimana sih? Yang ini ya Kan Pak begitu. Budi. Nah, jadi manfaat daripada iklan kita pahami dulu nanti. Oke ya. Waduh, wifi-nya hilang ini. Wifi-nya kenapa? Nggak apa-apa. Cuma kalau nggak disentuh itu akhirnya kembali. Oh gitu. Ya. Oke. Oke Kak Vina. Masuk ke iklan produk. Buat iklan gitu ya, bawah. Bukan, iklan produk dulu. Saya bahas iklan produknya Kak Vina. Oh ini. Iya. Oke, kalau sudah beriklan, sebenarnya arahannya bagaimana sih Kak Vina yang ini? Maksudnya arahan gimana? Ya, Agar dilihat oleh sama yang ada di Shopee. Kak Vina itu mulai iklan kapan? Ya kan, sudah mengeluarkan budgeting berapa? Mulai iklan di tanggal 13. Pertama itu di Red Coffee itu. Red Oke, Coffee. berapa produk yang diiklankan? Ini tadi saya tambah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, Oke. 6. Biddingnya atau pemasarannya adalah disetting secara manual, benar ya? Iya. Oke, biayanya tahu per produk itu berapa? Belum tahu gimana. Kok belum tahu? 1.000. Nah ini yang namanya boncos itu ini. Karena nggak tahu, jadi boncos. Modal hariannya itu dah 5.000 modal harian. Modal hariannya 5.000 per produk. Iya, tulisannya Benar gitu. ya? Berarti kalau saya ini upload 4 produk, biayanya berapa? 20. Benar ya? 20 ya Kak Vina ya? Ya. Per hari 20, Pak. Ya, betul.
Kak Vina, Iya. itu loh, ada keterangan biaya iklan itu loh. Biaya iklan 7.000 berjalan, biaya iklan Oh, 250 iya. rupiah, biaya iklan 625, ya kan? Iya. Nggak pernah dilihat kayaknya. Pernah. Nah, biaya Ingat. iklan itu berapa sih satu hari satu produk? Kavi tahu? Per hari itu kalau di tampilan beda-beda per produk ya, Pak. Oke. Kalau Red Coffee sendiri yang paling atas itu 7.000. Kenapa Kalau bisa beda-beda? itu belum tahu. Tergantung harganya, Pak. Tergantung yang ngeklik sama yang lihat. Oh, tergantung yang ngeklik sama yang lihat. Oh gitu. Oke. Kayaknya. Kalau banyak diklik itu berarti banyak bayar gitu ya berarti. Bisa jadi. Mungkin karena harga produknya beda-beda, Pak. Harga Red Coffee kan tinggi. Tergantung harga produknya, Pak. Nggak ada Iya. pengaruh di harga. Nggak ada hubungannya iklan dengan harga produk. Gimana? Ini kan sudah ada nih keterangan biddingnya manual. Bagaimana sih kok bisa di bidding manual? Lah kalau disetting otomatis kita kan pasti rugi, Pak. Kita pasti boncos. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Pernah. Barusan. Ya barusan. Pernah nggak, Kak Vina? Setahu saya dibuat bidding manual. Kalau yang otomatis saya belum pernah. Ya, otomatis. Oke, semua tipe biddingnya diklik dulu. Saya akan ulas. Yang bidding manual diklik. Bukan. Semua Yang tipe mana? bidding itu loh. Oh, ini yang di Red Coffee ya aja. Bukan. Apa, Bu? Semua tipe bidding. Nah, ini masih ngantuk loh. Oh, yang atas. Atas. Ya. Fokusnya yang tengah. Oke, ngisi Sudah. terakhir kapan iklannya tadi? Kok nggak muncul sih? Nah, ini muncul. Oke ya, semua tipe bidding. Semua tipe pemasaran bidding itu pemasaran ya kakak-kakak semuanya. Semoga tidak ngantuk, sudah mendekati setengah 12. Itu bisa loh dinaik turunkan, ada bidding otomatis. Nah, ada bidding otomatis, naikkan satu lagi. Ada GMV Max. ROAS itu apa ya? Terus naikkan lagi. Ada GMV Max Auto. Terus naikkan lagi. Nah, ada bidding manual. Yang dipilih Kak Vina adalah bidding manual. Kenapa? Kan saya tanya. Saya nggak tahu loh. Ya. Diajarinya begitu. Oke. Kenapa sih di Shopee itu oke, ditutup boleh? Oke, ditutup. Habis itu kembali ke tampilan. Oke. Loh, bukan yo ke iklan tadi tuh. Sekarang buat iklan. Yang bawa sendiri ya, buat iklan Iya. produk. Oke. Jadi kalau buat iklan menunya ada di sini ya, kakak semuanya. Mbak Avi. Iya. Itu terbacanya ada manual, ada otomatis. Iya, Suka yang manual atau yang otomatis? otomatis. Otomatis. Kenapa milih manual biddingnya? Diajarinya begitu. Mbak Avi? Ayo, Mbak Avi? Iya, Pak. Sama, Pak. Ayo. Sama. Saya bidding manual juga. Iya. Kalau saya pilih otomatis, nanti saya diprotes. Iya. Wong toko-toko saya sendiri, saya pilih otomatis sendiri, dan saya bayar-bayar sendiri.
Kenapa saya diprotes sama pelanggan saya? Pak Budi promo, kenapa sih pakai otomatis? Saya nggak suka manual, saya sukanya otomatis. Pertanyaan saya tadi itu satu, biaya iklan per produk itu berapa sih? Nah, Coba nggak tahu toh. 5.000 kan? Iya. iya. Bener nggak? Pernah nggak sih kita ngasih saldo iklan itu 1.000, habis itu kita tampilkan di upload nggak iklan kita? Enggak. Kalau enggak berarti sudah pernah dong, Kak Nur Hasanah. Belum kan? Halo. Ya. Pernah nggak sih? Ya dicoba no toko-tokonya sendiri. Diisi saldo. Saya mau bikin manual, saya mau bikin otomatis. Kalau bikin otomatis itu nanti langsung kesedot semuanya saldonya. 2 hari langsung habis, iklan produknya langsung berhenti semuanya. Yakinkah itu? Belum tahu. Karena belum pernah. Karena belum pernah ada produk yang berakhir. Punyanya Mbak Afi ada yang produk yang promonya berakhir? Ada? Cek. Pernah. Ada produk yang berakhir? Yang sudah selesai gitu kan? Iya. Sudah pernah. Yang sudah tidak berjalan maksudnya iklan produknya? Iya. Ya. Ngisi saldonya sama nggak dengan yang masih berjalan? Isi saldonya. Beda ya. Nggak ingat. Nggak ingat atau beda? Ya. Awal itu 25, terus ngisi lagi 50, ngisi lagi Oke. 25. Tahu durasi habisnya berapa? Kapan? Nah, enggak. Nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah. Oke. Kakak semuanya diperhatikan, ya kan? Yang dinamakan boncos itu bukan ini ya. Ingat, itu istilah di saya nggak ada. Yang saya tadi itu ngomong bukan boncos, sedekah. Tapi bukan di sini materinya sedekah itu. Oke ya. Mode pemilihan itu dibuat sama Shopee. Ada pilihan otomatis, ada pilihan manual. Oh, yang otomatis itu nanti nyedot uangnya lebih banyak. Oh, yang manual nyedot uangnya lebih sedikit. Bukan begitu pemahamannya. Halo, Ya. saya Terus jadi gimana? panas dingin. Sorry, Pak. Oke ya, dipahami dari sini yang Berarti sudah melakukan. Berarti yang gimana? bagus Pak Budi. Ya, Yang bagus manual yang apa? Oke, itu ada pilihan, mode pilihan. Oke ya, dilihat di berbagi layarnya punyanya Kak Vina. Buat iklan mode pemilihan ada otomatis, ada manual. Coba klik yang otomatis. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Adanya manual kan? Iya, Betul? betul. Oke. Terus di bawahnya GMV, Make Auto, GMV itu ya rata-rata yang ditampilkan masing-masing produk kita diadu sama Shopee dengan pilihan. Ada yang 80%, 60%, 40%, 30%. Itu yang bisa kita atur. 80% dengan produk yang sama. Misalkan kopi merah, ada red coffee, ada kopi apa lagi, ada kopi apa lagi. Itu diadu di tampilan. Jadi kalau ngetik kopi merah, apakah yang muncul red coffee aja? Enggak. Dipromosikan sama Shopee 80% GMV Max-nya itu atau ROAS-nya ini adalah 80% apa dengan produk yang serupa. Yakin nggak? Pernah nggak mendapatkan ini? Belum kan? Oke, sekarang langsung praktek. Boleh langsung praktek? Iya. Nah, karena punyanya Kak Vina ini mau apa produknya yang dipromosikan Kak Vina? Mau produk cuma 4 aja. Gimana? Nah iya ya mau apa yang promokan? Mau produk cuma 4 atau mau dipromokan? Kecuali Produknya, produknya 10. produknya udah 10, Pak Bud. Oh 10. Berarti gak ngantuk.
Ya, kakak-kakak kalau mau beriklan ini saya ngasih contoh. Habis itu mode pemilihannya itu adalah manual. Yang kedua, strategi iklannya ada yang otomatis, ada yang atur sendiri. Oke, masuk ke produk yang mau dipromokan apa? Klik ya. Apa? Eh, tambah RK aja nggak apa-apa. RK. Tuh, yang punya toko bukan saya. Ya, Mbak Bud. Polis. Oke, yang mau dipromokan apa? RK, ORK, oke. konfirmasi. Konfirmasi. Kalau yang dipromokan, astagfirullah, yang diiklankan. Iya. Nah, strategi iklan langsung berubah ke Iya. auto, IM. bener ya? Iya. Ke auto. Ya, oke. Kita tidak akan menggunakan yang auto. Kita menggunakan yang atur sendiri. Balik lagi ya, ke atur sendiri. Oke, saya tidak menyarankan yang auto. Oke, habis itu kita lihat target ROAS-nya, diklik. Nah, itu loh teman-teman, kakak semuanya. Ya, dibaca sampai ke bawah. Mau pilih yang mana? Nah, ini belum paham. ROAS yang gimana itu, Pak Bud? Ini loh, duit toko, Nggak beriklan, paham. bayar, Nggak nggak paham. paham. Iya. Tapi boleh berbagi cerita? Apa, Pak? Belum paham juga. Oh, belum paham juga. Kak Ena, yang nggak ngantuk. Kak Indang sudah berat soalnya. Nggak paham, Pak. Belum Loh, pernah Kak Indang, beriklan. ini belum mikir kanan FO-nya. FO kita mulai besok pagi jam 7. Siapa yang mau ikut? Ikut. Ikut. Ya kan? Ternyata FO membawa berkah. Ya kan? Nggak bisa ikut, Pak. Iya Kak Zania. Oke. Konfirmasi? Tuh, belum Di dijelasin ya? Iya. Belum Nah, ini loh. tahu yang Yang tadi, iklan lebih kompetitif 80% dari produk yang serupa. Ya kan? Targetnya kita dibikin bidikannya begitu. Bidikan pasar, orang nggak mau lihat itu loh. Ya. Dipahami? Iya, paham. Oke. Boleh dikonfirmasi? Nah, pada saat ini nanti ditampilkan, saldo iklan itu langsung habis. Kak Vina sudah siap? Siap. Nah, pada saat kita bidding secara manual menggunakan laptop, bagaimana kalau kita nggak punya laptop, Pak Budi? Habis kita proses semuanya, tampil, biddingnya kita rubah ke manual, bisa nggak? Bisa nggak? Kayaknya bisa tadi ada itunya pilihannya. Iya, Kayaknya kan bisa. ada pilihannya. Ada pilihannya tadi loh. Ada kan pilihannya? Bisa dipahami dari sini? Iya. Oke. Kak Vina, bolehkah hari ini saldonya kan sisa 16 tuh. Iya. Nggak apa-apa ya, ditampilkan ya untuk promo. Iya. Nanti saya jangan dikomplain loh. Aman. Ya. Boleh ditampilkan? Ini langsung tampilkan. Tampilkan. Sudah? Tampilkan iklan. Oke? Sudah.
masuk ke produk, iklan produk. Sudah muncul belum sih? Di atas biasanya. Ini. Nah, ini. Apa bedanya dengan yang di atas? Bedanya manual sama GMV. Oke. Sekali waktu, kalau ngasih saldo, mepet. Biar kita tahu perbedaannya, kita beriklan itu mengeluarkan budget berapa sih? Saya belum pecah telur, Pak Budi. Saya wis membayar iklan terus. Tak isi 50, kesedot terus. Tak isi 100, tak isi 25, habis terus. Itu yang namanya boncos karena tidak tahu. Apa? Tidak tahu membaca hariannya berapa sih? Oh, saya ngisi, ya kan, hari ini terus tahu-tahu saldonya habis. Apakah pada saat saldo nol itu iklannya berhenti? Enggak. Sampai batu aku. Kita cek. Shopee juga konsisten. Pada saat uang itu disedot sama Shopee semuanya, iklan kita ditampilkan kakak-kakak semuanya. Durasinya adalah 5-7 hari ke depan. Saldo itu kita bikin nol. Kita nggak ngisi-ngisi. Ya kan? Iklan kita tetap berjalan. Kalau di bidding manual, apakah itu boleh? Boleh, tidak ada yang salah. Kita akan membidding pemasarannya secara manual. Berarti satu-satu biddingnya, pemasarannya satu-satu. Kalau saya mengiklankan, saya isi 25.000, saya bidding semuanya, GMV mark-nya saya proses semuanya, berjalannya iklan adalah secara menyeluruh. Kan di bidding secara manual itu bedanya pada saat kita beriklan secara menyeluruh tak centangi kabeh nih 10 produk saya iklankan langsung, satunya saya bidding manual, ya kan, seminggu ini saya iklankan secara otomatis langsung saldo, saya isi 25.000 langsung habis itu kan posisinya iklan tetap berjalan, ya kan. Jangan pada saat iklan berjalan terus disuruh ngapus. Ini namanya yang nyuruh juga nggak paham. Jangan iklan dihentikan, wong saldo nggak ada kok. Iklan suruh hentikan ini. Ya kan? Jangan pemahamannya begini. Iklan itu pada saat saldo kita diambil, iklan ini berjalan kakak semuanya sampai selesai. Jangan diisi saldonya. Kalau semuanya, kalau saya berbagi layar, saldo saya itu 0 sampai hari ini. Iklan produk saya masih berjalan. Yang sudah durasinya habis berarti apa? Termakan dari posisinya saldo saya yang awal. Saya itu kalau ngisi sekali iklan cuma 25. Apakah itu setiap hari saya ngisi? Enggak. Mau iklan masih berjalan, kenapa harus saya isi lagi? Kecuali kalau iklan itu sudah habis semuanya, baru saya akan isi. Dipahami dari sini? Ingat ya, saya tidak menyuruh. Boleh dilakukan secara manual, boleh dilakukan secara apa? GMV. Otomatis. Otomatis itu dipromosikan melalui sistemnya Shopee tadi. Pilihannya ada. Oke ya, dipahami? Biddingnya boleh kita setting, manual boleh, ROAS-nya boleh, bidding otomatis boleh. Dipahami ya dari sini ya? Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kayak Lihat saldo iklannya dong. Tahu-tahu saldonya hilang kan saya yang disalahkan nanti. masih Loh, 16, Pak. enggak, itu masih utuh ini berarti nggak hilang ya? Iya. Pak mau tanya, Boleh. misalkan ya kita ngisi 25.000, Ya. itu apa yang kita iklankan itu berapa produk minimal? Saya ngisi 25.000, Ya. 12 produk itu saya iklankan semua. Oh, jadi semuanya bisa ya? Bisa. Dan itu batasnya sampai 7 hari. Iya. Oh, gitu. Baik. Ya kalau saya lupa tak anggap
bonus lah, ya kan? Oh ternyata iklan saya masih berjalan ya, ternyata lebih dari 7 hari. Iya, ya. Terus misalkan Maksud gini Pak, saya mau mantengin iklan Shopee mendino tiap hari, oh, enggak juga kan? Dipahami dari sini kakak semuanya ya? Oke? paham ya. Terus Pak, contoh ya, kan itu tadi kan yang sudah saya diganti ke GMV itu kan baru RK. Misalkan ya, terus ini buat iklan produk lagi, terus misalkan saya tambahin 4 produk itu gimana? Bisa atau Enggak gimana? apa-apa. Oh gitu. Kapan? Nggak masalah ya? Saya kalau Bisa ya? ngiklan tak centangi kabeh kok. Oh Enggak iya deh. satu-satu. Walaupun itu bidding manual ya Pak Put. Kalau bidding manual itu dipasarkan secara manual. Bu aja. Ya maksudnya itu dari bidding manual terus dibuat ke GMV itu loh. Bentar. Dari Ya bidding seperti ini tadi. manual. Oke. Ya. Ya, kenapa? Ya jadi bisa ya seperti ini tadi kan RK itu kan bidding manual ya kan. Terus ini nanti coba saya buat iklan seperti yang Rowas ini, GMV itu eh, langsung produk yang sudah berjalan bidding manual ini langsung berubah ke GMV itu Dipahami ya. dipahami dulu istilahnya dipahami dulu. Oke ya. Dipahami dulu itu begini. Bidding itu adalah pemasaran, berarti dipasarkan secara manual. Iya. Oke. Dipasarkan secara manual, ada yang dipasarkan secara otomatis, ada yang kita bidiknya itu promo secara ROAS. Artinya kita diadu dengan produk yang kompetitif. Dipahami dari sini? Ya. Loh, Iya, kok Pak. menang-menang ya? Iya. Oke, sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan dari sini? Sementara sudah mulai paham. Apa roasnya tadi, Pak? Gimana ROAS-nya? Kalau bidding pemasaran secara manual, kalau roasnya tadi apa, Pak? Kita akan Dipasarkan. diiklankan secara sistemnya Shopee dengan produk yang kompetitif. Pilihannya banyak. 20% berarti pesaingnya nggak banyak. 80% berarti pesaingnya banyak. 60% berarti dengan produk yang sama itu kita 60% nih dengan produk yang sama gitu. Dipahami dari sini? Ya. Oke, Kaina, Kavi, Kaindang. Ada yang ditanyakan? Sementara cukup Pak Budi. Bentar cukup. Ada praktek nanti. Oke. Bagi yang saldonya 0 masih bersyukur, yang belum beriklan bersyukur, besok langsung diisi 25, ya kan, kita beriklan, habis itu kita akan melihat perkembangannya. Jangan langsung isi saldo terus, enggak, sekali aja isi saldo. Boleh diisi cuma 10.000, kita iklankan produk kita 10-10-nya juga nggak apa-apa. Tapi kalau produknya baru 4, Pak, Gimana? produk saya kan baru 4. Ya, kalau produknya baru 4, misalkan produknya baru 4, ya nggak apa-apa, mau produk satu aja diiklankan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Makanya saya tadi itu menyampaikan kakak semuanya, pernah nggak sih kita itu coba injek dengan saldo kita itu hanya Rp1.000, habis itu kita iklankan 10 produk kita semuanya, diiklankan nggak sih sama Shopee? Iklankan. Ada yang menjawab tidak? Diiklankan. Diiklankan. Ada yang menjawab tidak atau sudah pernah? Tidak pernah lakukan. Belum pernah nyoba. Ya, belum pernah lupa kan? Ya, besok praktek biar tahu. Oh, ternyata diiklankan ya Pak Budi, ya kan? Nah, cuman kalau misalkan hanya dikasih setengah hari ya jangan protes gitu loh. Setengah hari yang klik 1.000 orang kan lumayan. Benar nggak?
Berarti Ya kita kan? kunjungi toko itu per 4 jam ya. Gimana? Kunjungi toko Shopee kita itu per 4 jam. Kan Nur Hasana, toko Shopee kita itu kalau kita istirahat ya jangan dikunjungi, ya kan? Nanti takutnya saya ngomong statement setiap 4 jam. Bukan begitu tadi. Kita menaikkan produk, dikasih promo gratis di aplikasi Shopee itu setiap durasi 4 jam. Gitu loh. Ya kan? Nah, ya jangan kita bergantung sama Shopee toh. Ya kan, nanti jam 12 kita tidur, jam 4 kita bangun langsung buka Shopee. Ya lagi ya enggak segitunya juga. Ya, Siap-siap, ya. Pak. Siap. Pagi jam 8, oh dinaikkan. Nanti kita jam 12 lupa, jam 1 baru ingat. Ya kita naikkan lagi produk kita gitu ya. Oke, bisa dipahami? Sudah jam malam. Kok nggak berubah nih saldonya kok masih tetap toh? Iya. Saya harap Yang saldonya, saya harap saldonya berkurang loh. Jangan tetap toh. ya Loh kok iya? ditunggu masih Oke, diiklankan dipahami dari sini nggak semuanya? bisa. Oke. Nah, aduh. Jadi ini misalkan iklan besok Sebentar, pagi ya, Bu? sebentar. Diklik dong yang bidding manual itu loh salah satu aja software can. Diklik produknya. Oke, kalian semuanya jangan lupa kalau kita beriklan kita ya harus tahu toh yang melihat produk ini berapa orang sih? Melihatnya di sini, dilihat berapa orang? 17. Oke, 17. Yang paling banyak dari 1,6 ribu tadi apa produknya yang dilihat paling banyak? Pernah dicek nggak? Pernah. Ya coba dong, berbagi dong yang lain. Ngeceknya kita lihatnya dari Ya, sini ya, Bu? bukan. Gimana? Aduh, ya Allah, di scroll terus cepetin. Red coffee itu di bukan atas, atasnya di scroll ke bawah dikit. Nah itu Allahu Akbar, di scroll ke bawah bukan ke atas. Terus, nah ini nasihat diklik. Berapa orang? 46. Oke, Iya. itu ada modal produk iklannya 5.000. Boleh diklik panah kanannya. Ini, Bu. Sudah? Sudah kembali. Nah, terus atasnya diklik madu Dan hani ya 51. 15.1. Oke, cukup. Langsung kembali. Kembali. Kalau saya punya perbandingan begini ya. Itu kalau saya tidak boleh harus seperti saya, ya kan? Apa itu? Kalau saya menancapkan 12 produk dengan modal nilainya adalah 25.000, ya kan? Itu ada 12 produk yang saya tampilkan, durasinya 7 hari, ya kan? Ada 12 produk loh ya. Diingat, ada 12 produk. Saya tidak membidik pasarannya secara manual atau biddingnya saya tidak bikin secara manual. Berarti kalau tidak saya bidding secara manual, produk tidak saya tancapkan di masing-masing produk. Modalnya adalah iklan 25 tadi dengan 12 produk yang saya iklankan. Berbanding dengan satu produk, ya kan, dengan 12, budgeting saya 5.000 per produk kali 12 nilainya adalah 60.000. Dengan durasi yang sama, 5 sampai 7 hari ke depan, lebih murah mana? Murah 25. Otomatis GMV Max.
Bukan masalah murah dan tidaknya. Kita memahami alur berpromosi atau beriklan itu di sini. Boleh nggak kalau kita itu modal 25, jangan 25 tadi saya bilang, 5.000 aja kita iklankan 12 langsung. Boleh nggak diiklankan nggak sama Shopee? Diiklankan kok. Untung nggak di kita. Untuk Saya tidak menancapkan 5.000 di masing-masing produk saya. iya, Bisa dipahami? paham. Oke. Oke ya. Dari sini kurang sedikit. Jangan dilihatkan saldonya terus toh. Belum kepotong, belum kepotong. Produk belum berubah. Oke, kembali. Tadi sudah berubah belum yang 67777? Belum. Katanya Shopee-nya masih tidur. Oh iya, masih tidur kayaknya. Oke, dari sini kakak semuanya menu iklan Shopee sudah dibahas. Jangan lupa selalu dicek ya performa toko kita. Habis itu apa ini? Katanya performa diklik. Oh, Dilihat. performa itu. Belum ada yang belum diklik. Afirmasi Pak Bud. Masih zero. Oke, dari sini kalau membahas promosi sudah terlalu malam. Ya. Besok mudah-mudahan ada waktu. Jam 1, Pak. Saya akan membahas Jam 1 malam. promosi, Jam 1. semuanya menu promosi. Siap. Pada saat kita sudah bikin promo, harga coret, terus kita ada fasilitas flash sale, terus kita ada fasilitas berbagi hadiah, apakah itu bisa dijalankan secara bersamaan, Pak Budi? Sudah pernah menjalankan itu? Belum? Ya, itu sudah semuanya saya jalankan. Tampilan di toko saya ada yang berbagi hadiah. Jadi bidikan saya karena ini sudah tanggal gajian, mendekati gajian tanggal 25 sampai tanggal 10, saya promo itu tanggal 25 sampai tanggal 10, tanggal 20 sampai tanggal 5 bulan berikutnya, tanggal 20 sampai tanggal 10 bulan berikutnya itu saya tancapkan harga coretnya tidak akan saya rubah. Ya kan? Sehingga nanti tanggal 10 sampai tanggal 15 atau tanggal 20 saya akan pakai harga yang normal, hanya bagi-bagi voucher mungkin 3.000, 4.000 ya gitu. Kalau sekarang harga gajian saya bikin vouchernya tinggi banget, 10.000. Harganya sudah murah, saya kasih voucher lagi, tidak di semuanya produk. Itu yang bikin menarik tokonya kita juga. Ada pembelanjaan nilainya 2 juta selain flash sale, misalkan saya pembelanjaan 2 juta nih, pembelanjaan 2 juta itu saya centang di Red Coffee, saya centang di SOP Welken, saya centang lagi di Susu Delistrum, nilainya 2 juta, saya kasih hadiah pasta gigi Real, satunya lagi Red Coffee. Untung apa rugi sih saya? Untung apa rugi sih? Untung. Untung karena mungkin udah ada perhitungannya, Pak. Ya iya, Iya, kan belum diajari. yang ditunggu besok ilmunya. Bukan masalah untung ruginya, maksudnya toko kita biar algoritmanya aktif, habis itu yang CO itu bangun tidur bukan FO tapi sudah CO langsung. Oke, bisa dipahami. Iya. Siap. Ya, saya besok akan kirimlah screenshot lagi. Oke. Kayaknya ada yang penasaran, Pak Budi sekali-sekali berbagi layar dong. Di tokonya Pak Budi gimana? Boleh. Jangan sekarang ya, besok. Boleh itu penasaran nanti langsung di copy paste punya saya. Saya bagi ilmunya, ya kan? Aman kok semuanya. Biar sama.
Ya kan, ikuti itu dulu posisinya. Ya Kak semuanya. Ya. Ya, jadi saya juga berdoa 2 digit ya Allah, 2 digit hari ini, 2 digit, yakin 2 digit ya. Ya. Pagi dibuka sudah ada orderan teman. Itu bukan FO ya. Mau saya kirimkan yang malam ini juga ya. Ya kan nanti. Aduh seru dah. Oke, ada pertanyaan enggak Kak semuanya? Saya kupas promosi toko itu menunya ada berapa ya? Ada 9 atau 12 ya. 12 menu itu. Nah, 12 menu itu yang tidak saya akan jelaskan adalah yang affiliate sama live. Karena belum sampai ke situ. Ya. Yang penting adalah bikin performa toko, naik terus setiap hari, kita kejar, di start, habis itu baru nanti kita ada yang di share di grup tadi, oh tuh sudah ditutup ya berbagi layarnya. Saya mau bacakan punyanya siapa ya? Punyanya Mbak Afi yang ada penaltinya, biar tahu. Punyanya Mbak Afi yang ada penaltinya, mau mengejar di start itu bagaimana sih? Gitu. Kan ada penaltinya. Kakak, mohon maaf ya. Saya juga enggak pengen terlalu malam. Habis ini saya akhiri. Eh, apa nih? Performa toko. Performa toko. Performa toko statusnya lo sangat baik, ya kan? Tapi kok masih 00 ya? Iya ya, kenapa ya Pak? Oke, non-starnya di ini dong, diklik dong non-star. Terus lihat Kriteria yang terpenuhi dilihat dong. ini. Nah, pernah enggak kakak-kakak itu melihat ini? Pernah, saya pernah. Ya, ojo tukune payu toh. Ini yang dilihat. Ini loh yang dimau Shopee. Ya, performa mingguan dilihat. Ya kan? Pembeli berbeda 30 hari terakhir adalah hanya 5. Meskipun FO-ku 10, ya kan? Dibacanya adalah 5. Kenapa? Kak Fi? Kenapa nggak tahu? Ya. Mbak Vina, CO Mbak Afi, Mbak Afi, CO Mbak Vina, Mbak Vina, CO Mbak Afi, Mbak Afi, CO Mbak Vina, itu dihitung berapa? Itu satu orang pembelinya. Dengan orang yang berbeda, 30 hari terakhir hanya 5. FO-nya Mbak Afi, targetnya harus di atas 10. Oh, Berarti orang yang berbeda saya bikin adalah lebih dari 10 targetnya, yang di bawahnya itu loh ya. Oke, oh, dibaca. Oke iya ya ya. kakak semuanya. Ini saya jelasin, kuncinya ada di sini. Oke, terus transaksi berhasil, ya kan? Targetnya adalah berapa? 20 harusnya. 20 harusnya. Bikin dong 20. Yang hadir di sini, misalkan nih ada 9. Kak Nur Hasanah, CO Kak Indang, CO Kak Afi, CO Kak Inge CO Pak Budi CO Mbak Resti CO Kak Sania, Sania CO Mbak Vina CO Kak Ena. Itu dibolak-balik hari berikutnya, saya oper Kak Nur Hasanah ke Kak Ena ke Kak Vina. Selesai itu. Dalam 2 minggu terbacanya algoritmanya langsung naik, terpenuhi semuanya. Oke, dipahami dari sini? Iya. Nah, kita cari F1 itu susah, Pak Budi. Yang susah di mana? CO-nya Yang hadir di Zoom sini, misalkan bikin kesepakatan, ayo dong kita malam langsung sebelum tutup Zoom langsung FO Budi praktek semuanya langsung. Bisa nggak sih sebenarnya yang begitu? Bisa. bisa, Pak. Ya, bisa
dibikinkan kesepakatan, kita atur secara baik, kita atur secara bersama-sama, bagaimana itu bayarnya juga tidak normal-normal amat, ada yang normal kita pilih yang paling kecil, yang tidak normal kita bikin yang kecil harganya. Sambilkan saya bikin harga 1.000, misalkan seperti itu. Mbak Vina pesen ya, CO ya, hari ini ya, saya kasih harga 1.000, ya kan? Nah, kita mau zoom beratus-ratus kali, kalau itu tidak dikerjakan, perform kita akan tetap. Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Pendapatan bersihnya, targetnya semuanya sama. Harus mengejar di angka minimal 20 juta. Dulu masih 10 juta. Sekarang sudah dibikin sama Shopee 20 juta. Nah, poinnya apa sih penalti yang punyanya Mbak Afi ini? Dicek dong, boleh? Ini. Nah, jumlah pesanan tidak terpenuhi yang sangat tinggi. Ada 2 poin penalti. Tingginya tingkat pesanan tidak terselesaikan. Mbak Afi kemarin sudah menjalankan yang saya sarankan? Yang apa namanya? Yang banding itu belum. Karena kan upload produk sama kata-katanya itu tuh, Pak. Belum. Banding itu ya upload produk seperlunya aja. Upload produk habis itu kasih kata-kata banding. Mohon maaf karena tidak terkirimnya karena terkendala hujan yang sangat deras. Itu pasti nanti ditolak. Nggak apa-apa, tapi kita banding. Oh iya iya iya. Iya. Ya, oke, setelah banding terproses ditolak, habis itu jalankan FO itu. Langsung besok WA Mbak Vina, saya FO, di FO ini. Oke, Pak Budi saya nitip di FO dong. Kak Inge saya nitip di FO, Kak Resti saya nitip di FO. 2 hari langsung dihapus itu penalti. Semakin lama durasi itu tidak diperbaiki, semakin lama akan dikunci sama Shopee fasilitas promosinya. Tidak percaya? Itu sudah terjadi dan itu sudah saya jalani. Kenapa saya berbagi ke kakak semuanya yang ada di sini? Oke ya, monggo terserah, ya kan? Mau FO di saya juga nggak apa-apa, ya. Nah, pokoknya jangan pagi-pagi amat loh ya, nanti 2:30 FO. Nah, oke, dipahami dari sini? Iya. Nah, semuanya kembali ke Afi. Kembali. Ini. Oke, penalti berjalan ya, segera diperbaiki ya. Nanti kalau sudah diperbaiki, semuanya hijau sampai atas, sudah Alhamdulillah. toko start berjalan. Alhamdulillah. Siapa? Nah, seperti itu ya. Banyak orderan itu belum menjamin tokonya start loh. Ya kan? Ada fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi, pengiriman tepat, ya kan? Nah, seperti itu juga jadi acuan. Oke ya, dari sini dipahami ya Kak semuanya. Target itu adalah agar fasilitas tokonya kita bisa menuju start. Oke ya, dipahami hari ini. Oke, saya rasa cukup ya, sudah jam 12. Kak Sania, mohon maaf terlalu malam, di sana sudah jam 1, Kak Nur Hasana juga, ya kan? Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya. Sekali lagi, ya. Saya akhiri ya, kakak semuanya saya akhiri ya, Kak Afi, saya akhiri, Kak Ena, Kak Inge, saya akhiri, Kak Vina, terima kasih hadirnya, Kak Resti, terima kasih, semoga cepat sehat, ya. Semoga hari ini bermanfaat, ya. Amin. Besok sudah menunya adalah membedah secara total promosinya Kak semuanya. Nah, ya. Pokoknya sarannya apabila nanti yang punyanya Kak Afi penalti itu nggak apa-apa, saya terbuka untuk konsultasi dan siap bantu FO. Ya. Nah, itu nanti biar tokonya membaik, sama-sama berjalannya. Kalau sudah nanti tim Mutiara atau mungkin kakak yang lain mau gabung silahkan, akan mengundang ke mitra yang diwakilkan yang sudah kompetitif untuk bisa masuk di aplikasi Shopee. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ya, semoga bermanfaat dari ini. Kak Ena sudah YouTube-nya sudah oke ya? Jangan di